الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته فقد فاز المتقون. معاشر المسلمين والمسلمات, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, marilah kita selalu berusaha untuk memperbaiki diri dengan cara introspeksi diri, menghitung-hitung amal perbuatan kita, lebih banyak mana yang baik atau yang tidak baik. Apakah umur kita habiskan dengan sia-sia atau dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena tujuan hidup bukanlah main-main, bukanlah untuk berfoya-foya, namun tujuan hidup untuk berjuang, berkorban, jalani kehidupan di dunia ini dengan penuh kewaspadaan dan hati-hati, didasari dengan ilmu, agar selamat sampai tujuan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pagi ini kita berkumpul untuk melaksanakan sholat Idul Adha dan merayakannya. Hari yang telah menjadi saksi tentang manusia-manusia beriman yang telah berjuang menggapai kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang manusia-manusia yang berjuang berkorban demi kematian untuk kehidupan generasi selanjutnya. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita senantiasa mengingat hari-hari perjuangan mereka, agar kita senantiasa bisa menemukan pelajaran yang luar biasa di dalam menjalani kehidupan. Untuk menggapai kesuksesan itu harus disertai perjuangan dan pengorbanan yang sungguh-sungguh. Dan hari yang kita peringati ini adalah untuk memperingati manusia agung, seorang Nabi Allah dan Rasulnya, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Beliau telah menjalani ujian yang berat, menggetarkan dalam kehidupannya, dan menjadi suri tauladan bagi seluruh umat manusia. Dan cerita tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabiullah Ismail telah diabadikan oleh Allah dalam surat As-Saffat ayat 102. Dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajidni insyaallah minas sabirin. Maka tatkala anak itu Ismail sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim berkata kepadanya, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkan dan pertimbangkan maka Maka Ismail langsung menjawab, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. InsyaAllah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, dalam ayat tersebut Nabi Ibrahim memanggil anaknya dengan
panggilan sayang dengan sebutan ya bunayya, wahai anakku tercinta, wahai anakku tersayang. Kemudian memberitahukan kepada anaknya akan perintah Allah Subhanahu wa taala kepadanya dengan cara yang hati-hati dan lemah lembut, tanpa adanya pemaksaan, dengan ungkapan Fanzur mada tara, maka cobalah pertimbangkan wahai anakku, bagaimana pendapatmu tentang dalam percakapan Nabi Ibrahim. Beliau menyembunyikan kemungkinannya dalam hati beliau, namun itu harus dilakukan. Dan sungguh agung akhlak sang anak, walaupun dengan mendengar perintah tersebut, walaupun dengan nyawa, beliau sanggup tetap memanggil ayahnya dengan panggilan penghormatan. Ya abati, wahai ayah yang tercinta, if'al ma tu'mar, laksanakanlah apa yang diperintahkan Allah. Satajiduni insyaallah masyaallah. Engkau akan mendapati insyaallah tergolong orang-orang yang sabar. Beliau Ismail mengetahui bahwa seorang anak jangan sampai membuat kecewa orang tuanya. Begitu mulia akhlak Ismail, begitu berbaktinya Ismail terhadap anaknya, terhadap ayahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah momentum peristiwa pertama pengorbanan paling besar dalam sejarah manusia. Ujian, perjuangan, pengorbanan dan kesabaran yang teguh tanpa adanya protes dan sanggahan sedikit, walaupun nyawa yang akan tengah malih. Nah, ya kan temburin pun. Sampun. Ujian dari Allah, maka Allah memberikan malaikat Wes. bahwa Kan mang doa nak wes. dari surga sebagai Terus ana teng mriki yang endi. Wes mah pecah. وَفَدَيْنَاهُ بِذِكْرٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ. Dan kami tebus anak itu dengan sesembelihan yang besar, yang agung, dan kami abadikan cerita itu untuk Ibrahim, ujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan selalu dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, lihatlah pengorbanan para nabi dan rasul terdahulu. Ibunda Nabi Musa alaihissalam saat diperintahkan untuk melepaskan anaknya, ketika bayi yang bernama Musa terapung mengikuti alur-alir air dan ditemukan oleh Fir'aun. Dikala itu Fir'aun memerintahkan untuk membantai setiap bayi laki-laki yang lahir. Bagaimana yang dialami oleh hati sang ibu ketika beliau diperintahkan oleh Allah untuk mengapungkan Musa di atas sungai dan ditemu oleh Fir'aun, padahal dia memerintahkan pasukannya untuk mencari bayi laki-laki dan dibunuhnya. Bagaimana pengorbanan dan perjuangan ibu Nabi Musa alaihissalam.
Lihatlah pengorbanan Nabi Yusuf alaihissalam, harus mengorbankan masa mudanya di dasar sumur yang gelap dan diperjualbelikan dan kemudian dipenjarakan. Beliau mengalaminya begitu melelahkan, namun beliau jalani itu semua dengan penuh kesabaran dan ketaatan akan perintah Allah dalam berjuang menyampaikan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Nabi Nuh alaihissalam, beliau berjuang, berkorban, menghabiskan waktu selama 950 tahun dan masa hidupnya untuk dakwah, dan akhirnya hanya dalam waktu yang sangat lama itu beliau hanya mendapatkan 12 pasang orang yang beriman yang mengikuti ajaran beliau. Beliau menjalaninya dengan sabar. Beliau menjalaninya pengorbanan tersebut dengan sabar. Lihatlah bagaimana perjuangan dan pengorbanan Nabi kita Muhammad SAW, harus berjuang dan berkorban demi dakwahnya sepanjang tahun, terhitung selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Bahkan beliau sekeluarga dan Bani Hashim telah mengalami pemboikotan selama 3 tahun. Tidak diperbolehkan transaksi, tidak diperbolehkan unjuk raya bahan makanan dan minuman. Bahkan diceritakan Rasulullah SAW beserta keluarganya Bani Hashim sampai-sampai makan daunan dan rumputan. Beliau jalani dengan sabar. Begitulah perjuangan dan pengorbanan dalam berdakwah beliau. Beliau jalani dengan kesabaran, ketaatan dan keyakinan. Dan tidak lupa lagi juga perjuangan dan pengorbanan para pejuang dan pahlawan kemerdekaan Indonesia, dan diteruskan oleh generasi yang berjiwa pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan dan kemakmuran kesejahteraannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, begitulah kehidupan di dunia ini yang merupakan tempat menjalani ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk menentukan kualitas para hambanya yang membutuhkan perjuangan dan pengorbanan untuk menggapai kesuksesan. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah bahwasanya hidup di dunia bukanlah untuk main-main. Hidup di dunia tempatnya ujian penentuan untuk kehidupan di akhirat kelak. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan guna untuk menguji mana di antara kalian yang paling bagus amalnya. Wa huwal azizul ghafur, dan dialah yang maha mulia dan maha pengampun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimahullah, dalam menjalani kehidupan di dunia ini, kalau kita mau sukses, mau berhasil menggapai tujuan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menjalani 6 poin. Dan hal itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kautsar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar. Sesungguhnya aku telah memberimu wahai Muhammad al-Kautsar, telaga Kautsar. Namun di dalam tafsir juga bermakna kebaikan-kebaikan yang banyak. Fasalli. Poin yang pertama yaitu fasalli. Maka laksanakanlah salat.
lughatan istilahan, baik secara makna bahasa maupun makna istilah. Poin pertama yaitu sholat, laksanakan sholat 5 waktu, lebih-lebih sholat sunnah. Karena Allah sendiri memerintahkan kepada kita dalam firman-Nya, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Perintahkanlah keluargamu, anak istrimu, dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabmu untuk melakukan